Kenalin, nama aku Selvira Indriani Putri dengan NIM 12325111031. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis isu strategis dengan topik infrastruktur dan transportasi di Kota Pangkal Pinang. Yang pertama, latar belakang. Kota Pangkal Pinang merupakan ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas masyarakat, yang dimana seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas, kebutuhan terhadap infrastruktur dan transportasi juga semakin meningkat. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa permasalahan yang terjadi. Maka dari itu dilakukan analisis isu strategis menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth, untuk menentukan prioritas masalah yang harus ditangani. Ada 3 isu yang saya angkat, yaitu pertama, kurangnya fasilitas umum seperti halte. Di Kota Pangkal Pinang, fasilitas halte masih belum memadai. Misalnya, belum ada informasi trek, rambu, dan fasilitas kenyamanan. Selain itu, angkutan umum juga sering berhenti tidak pada tempatnya. Akibatnya, sistem transportasi jadi kurang tertata dan minat masyarakat terhadap angkutan umum menjadi rendah. Isu kedua adalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Aktivitas perkotaan di Pangkal Pinang menyebabkan peningkatan kebutuhan fasilitas masyarakat. Namun, kondisi ini tidak diimbangi dengan optimalnya penggunaan transportasi umum, sehingga masyarakat cenderung lebih memilih kendaraan pribadi sebagai moda utama dalam beraktivitas. Hal ini diperkuat oleh kecenderungan umum bahwa kendaraan pribadi dianggap lebih praktis, cepat, dan fleksibel dibandingkan angkutan umum yang ketersediaan dan pelayanannya masih terbatas. Dan isu yang terakhir yaitu sistem drainase yang belum optimal. Di beberapa wilayah di Kota Pangkal Pinang mengalami banjir akibat kondisi saluran drainase yang sempit dan tidak mampu menampung debit air hujan. Salah satu lokasi yang terdampak adalah di Jalan Balai, di mana air hujan meluap hingga mengenai jalan dan kawasan permukiman warga dengan ketinggian sekitar 25 cm. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem drainase di wilayah tersebut belum optimal dalam mengalirkan air hujan, terutama saat intensitas hujan tinggi. Akibatnya, genangan air tidak hanya meredam ke permukiman, tetapi juga mengganggu aktivitas kendaraan di Jalan Balai, seperti memperlambat arus lalu lintas, menyulitkan kendaraan melintas, serta meningkatkan potensi kemacetan. Selanjutnya akan dilakukan analisis metode USG. Isu pertama yaitu kurangnya fasilitas umum seperti halte. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, grow-nya 4, yang dimana totalnya adalah 12. Isu ini menunjukkan bahwa fasilitas transportasi umum seperti halte masih belum memadai. Dampaknya cukup terasa bagi kenyamanan penggunaan transportasi. Namun tingkat keparahannya masih di bawah isu drainase, sehingga skornya berada di posisi menengah. Isu kedua yaitu tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Urgensinya 3, seriousness-nya 3, grow-nya 3, totalnya adalah 9. Isu ini mendapat skor paling rendah karena dampaknya cenderung bersifat jangka panjang, seperti potensi peningkatan kemacetan. Meskipun penting, masalah ini belum berdampak langsung secara serius pada kondisi harian dibanding isu lainnya. Yaitu isu ketiga, sistem drainase yang belum optimal. Urgensinya 5, seriousness-nya 5, grow-nya 4, yang dimana totalnya adalah 14. Isu ini menjadi yang paling tinggi skornya karena pertama, sering terjadinya banjir saat hujan, berdampak langsung pada jalan dan permukiman, mengganggu aktivitas masyarakat dan kendaraan, serta berpotensi semakin parah jika tidak ditangani. Berdasarkan hasil analisis metode USG, adapun isu yang paling strategis, yaitu sistem drainase yang belum optimal. Permasalahan drainase dan genangan air di Jalan Balai Kota Pangkal Pinang menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan karena memiliki tingkat dampak yang signifikan terhadap aktivitas perkotaan. Kondisi drainase yang sempit menyebabkan air hujan tidak dapat terpampung dengan baik, sehingga meluap ke badan jalan dan permukiman warga. Genangan air yang terjadi mencapai sekitar 25 cm dan menyebabkan gangguan pada mobilitas masyarakat. Isu ini dinilai penting karena tidak hanya berdampak pada lingkungan permukiman, tetapi juga mengganggu aktivitas kendaraan di Jalan Balai seperti memperlambat arus lalu lintas dan menyulitkan kendaraan untuk melintas. Baiklah, saya akhiri presentasinya.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.